padi juga Pak, Iya. sehari-hari selain jagung, terus ketela dan yang lainnya. Nah sekarang saya mau bertanya Pak tentang budidaya padi itu, mungkin Bapak bisa bercerita tentang bagaimana pengolahan lahannya, lalu pembeliannya bagaimana, penanamannya bagaimana, pemeliharaannya hingga panen itu bagaimana ya Pak? Untuk pengolahan tanah untuk penanaman padi kita pakai pembajakan. Setelah pembajakan biasanya kita pakai pemupukan di lahan sebelum kita tanam padi. Itu pakai pupuk seperti pupuk organik, yang dari pupuk organik itu yang mengkristal itu. Terus untuk pembibitan kita pakai perendaman bibit yang kita pemilihan bibit yang paling bagus. Kemudian kita perendaman di air sekitar 3 malam, kemudian baru kita angkat dari air, kemudian kita cek sudah ada tumbuh padi tersebut sudah tumbuh atau belum. Kalau belum, kita taruh di tanah, kemudian kita uruk. Setelah 1 malam baru kita buka lagi. Setelah kelihatan sudah ada pertumbuhan di padi tersebut, baru kita ke lahan penyemaian. Untuk pemeliharaan setelah umur 15 hari, umur 25 atau 30 hari baru kita pindah ke lahan yang sudah kita bajak. Kita bajak sampai rata, kemudian ada yang sistem jajar legowo 21, ada yang 51, ada yang 10-1. Itu kemudian kita tanam yang lahan yang sudah diperabuk pakai pupuk organik tersebut. Untuk kita tunggu sampai setelah selesai tanam, kita menunggu sampai 10-15 hari baru kita pemupukan untuk pupuk kimia. Untuk pupuk kimia kita menggunakan kebanyakan urea. Terus untuk setelah pakai pupuk kimia, urea itu tersebut kita pakai untuk mengendalikan gulma seperti rumput-rumput. Itu kita pakai pestisida sistemik yang jenisnya bubuk, itu kita campur sama urea, kemudian kita tebar ke lahan sampai sekitar tanah itu kering sampai sekitar 3 hari. Setelah 3 hari kita baru kasih air secukupnya, kemudian kita tutup pusat air masuk dari irigasi. Setelah itu padi sudah mulai kuat, sudah tumbuh, sudah apa namanya ya, kita bilang sudah tepung lah istilahnya, sudah tepung, baru kita kasih air 2 hari sekali. Setelah 2 hari kita tutup, kita air habis, kita tuang lagi, buka lagi dari irigasi 3 hari untuk mengendalikan hama yang ada di batang tanaman padi yang namanya selendep. Kalau kita kasih air berturut-turut, kita tiap hari selalu ada airnya, itu kan padi apa namanya, itu gembur gitu loh. Itu apa, padinya terlalu gembur, itu apa yang namanya selendep itu yang sejenis ulat itu masuk ke
dalam batang padi. Kalau untuk panennya itu biasanya kapan ya? Untuk panen padi itu sekitar 110 hari, ya 3 bulan lebih, sekitar 3 bulan lebih 25 hari, sekitar hampir 4 bulan lah. Nah, tadi kan dikatakan kalau hamanya itu kan ada hama semut, ya Pak? Ya, Nah, selain hama itu tuh apa itu sih Pak yang sering menyerang padi? itu ulat itu untuk yang makan daun, itu ulat belalang itu kan makan daun, itu kita tetap itu pakai eh, bahan kimia yang sistemik itu untuk penyemprotannya. Untuk gulmanya sendiri Pak yang sering ada di lahan padi itu apa saja? Itu kebanyakan itu ya seperti apa ya, itu ya jenis rumput-rumputan itu. Nah, selain gulma dan hama kan pasti ada penyakit apa yang menyerang tanaman padi. Itu biasanya penyakitnya itu apa Pak? Kebanyakan untuk musim hujan itu, untuk musim bulan-bulan Oktober, November sampai Januari itu kebanyakan selendep, itu yang paling banyak, itu kebanyakan itu selendep. Itu karena curah hujan terlalu banyak, tanah terlalu lembab, itu kebanyakan itu. Terus untuk hama wereng itu juga ada, cuman ya musiman gitu, nggak kayak hama selendep itu setiap apa tanah terlalu lembab kebanyakan bisa kena. Nah, kalau untuk hama, gulma, penyakit itu kan pasti ada masalah Pak. Masalah apa saja sih Pak yang timbul akibat hama, gulma sama penyakit itu? Itu masalahnya itu masalah bukan karena pengolahan ya, itu kan masalah emang cuaca, macam ulat, terus belalang, terus belalang sangit itu yang menyerang pada saat mulai padi mulai keluar, itu pada saat udah ada serbuk-serbuk untuk apa, serbuk-serbuk sari dari tanaman padi tersebut, itu akan menyerap sari-sari dari padi tersebut yang akhirnya akan tidak berisi, yang istilahnya gabuk itu kita pengendaliannya penyemprotan pakai bahan kimia yang sistem itu. Nah, kalau pernah nggak Pak padi itu mengalami gagal panen akibat hama dan penyakit itu? Semua petani itu sudah merasakan itu. Untuk gagal panen itu kebanyakan dari hama wereng, itu kebanyakan tuh bisa, kalau hama wereng itu bisa total. Nah, kita sudah dijelaskan juga Bapak cara mengendalikan penyakit. Terus selain dengan pestisida kimia, Bapak juga melakukan upaya apa? Kita kalau untuk untuk pupuk organik itu kan untuk apa, kita pupuk organik itu untuk pertumbuhannya, cuman kalau pupuk organik itu lebih lambat. Tanaman pakai pupuk organik itu lebih, keunggulannya itu lebih bagus daripada untuk tanaman yang pakai pestisida, pakai kimia itu. Nah, untuk yang keluhan Pak, keluhan apa yang sering Bapak rasakan ketika melakukan budidaya padi ini? Untuk budidaya padi itu karena kita untuk Indonesia itu kan merupakan makanan pokok. Untuk keluhannya itu ya kebanyakan padi untuk sekarang itu udah banyak penyakit itu. Terus kita pengendalian sudah terlalu banyak pakai bahan-bahan kimia, akhirnya tanaman tersebut dan penyakit tersebut sudah kebal. Dan sekarang itu petani mulai mengeluhkan
eh, hamanya itu tersebar dari segala apa obat-obat kimia itu tersebar. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak karena sudah meluangkan waktu saya wawancara tentang budidaya padi. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Iya, sama. Berdasarkan wawancara, masalah yang dihadapi oleh Bapak Sus dalam budidaya padi adalah banyaknya hama yang menyerang. Hama yang menyerang berbagai macam, seperti hama sundep atau ulat penggerek batang, warang, dan walang sangit. Sedangkan hama yang sering menyerang tanaman padi adalah hama sundep. Pengendalian OPT masih banyak dilakukan dengan pestisida kimia. Permasalahan yang banyak menjadi keluhan dari petani adalah hama yang telah kebal terhadap bahan kimia. Kebalnya hama ini diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dengan dosis pemakaian. Hama seperti warang juga telah menyebabkan kegagalan panen pada budidaya padi. Faktor cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama serangan hama yang tinggi. Padi merupakan tanaman pangan pokok yang banyak dibudidayakan oleh petani. Dalam budidaya padi, tentunya tidak lepas dari serangan OPT yang dapat mengakibatkan kegagalan panen padi. Hama utama padi seperti walang sangit, wareng, dan ulat penggerek batang menjadi masalah penting dalam budidaya padi. Hama tersebut akan menyerang tanaman padi pada saat tanaman berumur muda hingga menjelang panen. Tanaman padi yang terserang oleh hama tersebut akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Pengendalian dengan pestisida kimia tidak lagi bisa mengendalikan populasi hama tersebut. Hal ini karena hama tersebut telah kebal terhadap bahan kimia. Kebalnya hama diakibatkan karena minimnya pengetahuan petani tentang pengelolaan OPT, sehingga kebanyakan pengendalian dilakukan secara langsung dengan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan hama semakin lama semakin kebal, sehingga perlu dilakukan pengelolaan OPT secara tepat dan benar untuk mengendalikan hama. Konsep pengelolaan OPT terpadu telah banyak digencarkan untuk mengendalikan OPT secara tepat dan benar. Dalam konsep pengelolaan OPT terpadu, penggunaan pestisida kimia merupakan langkah terakhir untuk mengendalikan OPT. Dalam konsep pengelolaan OPT terpadu, terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, antara lain penerapan konsep pengelolaan OPT terpadu untuk mengendalikan OPT pada budidaya padi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani. Selain itu, pengelolaan OPT terpadu ini juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, sehingga populasi hama dapat dijaga di bawah batas ambang ekonomi dan tidak merugikan budidaya padi.